Heyo Sobat Cerdas, kita akan bahas di bab kedua yaitu tentang membangun budaya taat hukum PKN kelas 10 kurikulum merdeka. Kita langsung aja cari di halaman 121 di mana soal-soal ini kita akan coba untuk bahas dan juga kasih penjelasan. Di sini ada 5 soal ya teman-teman sampai halaman 123. Untuk video kali ini kita hanya sampai nomor 5 saja di penilaian ke-1. Untuk penilaian 2 ini ke bawah ini nanti akan dibahas di next video. Jadi buat teman-teman yang belum di-subscribe dulu. Langsung aja kita bahas soalnya. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Let's go. Perhatikan pilihan berikut. Berdasarkan pilihan di atas untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antar warga masyarakat diperlukan adanya peraturan hukum. Peraturan hukum diperlukan berguna sebagaimana ditunjukkan pada pertama, hukum ini berguna untuk mempertahankan kedamaian. Yang kedua itu untuk menyelesaikan konflik. Dan yang ketiga, mewujudkan ketertiban. Jadi jawabannya 1, 2, dan juga 3. Kita cari ada di pilihan yang A, yaitu 1, 2, 3. Hukum ini berfungsi untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini adalah 3 fungsi utama hukum yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial. Lanjut di nomor 2. Untuk membangun budaya hukum Pancasila diperlukan kesadaran hukum setiap warga negara. Pengertian dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini melibatkan sikap dan nilai yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dihormati oleh warga negara. Jawabannya yaitu yang A ya, yang paling sesuai, yaitu keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku dan juga diterapkan dan dihormati oleh warga negaranya. Jadi jawaban yang A nomor 2. Nomor 3. Perhatikan pilihan berikut. Berdasarkan pilihan di atas, ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ditunjukkan oleh nomor. Jadi ciri-ciri seorang masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi itu, yang pertama itu adalah hak dan kewajibannya dipahami dengan baik. Terus yang keempat, besarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dan yang kelima adalah penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Jawabannya yang 3, 4, dan 5. Kita cari di opsi. Jawabannya adalah 3, 4, 5. Kita cari coba cari di opsi. Itu ada di pilihan ke 5 ya, atau yang E, yaitu kesadaran hukum yang tinggi ditandai dengan pemahaman yang baik terhadap penegak hukum, dan juga penegak hukum ini yang adil tanpa diskriminasi. Lanjut ke nomor 4. Tingkat ketaatan hukum yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku disiplin. Motivasi ketaatan hukum yang diharapkan dari setiap warga negara ialah mematuhi hukum karena dorongan sendiri. Jawaban yang B. Ketaatan hukum yang ideal ini berasal dari dorongan internal atau kesadaran pribadi seseorang, bukan karena paksaan eksternal seperti sanksi atau rasa malu. Jadi harus ada dari dorongan diri sendiri. Jawabannya yang B ya, nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Setiap negara memiliki konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara, serta hak dan kewajiban warga negaranya. Berikut ini merupakan penggolongan hukum dari Undang-Undang Dasar atau UUD, yaitu sebagai hukum yang tertulis, publik, dan nasional. Jawabannya yang D.
Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum yang bersifat tertulis, mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Itu yang bersifatnya hukum publik dan berlaku secara nasional atau keseluruhan wilayah negara. Jadi jawabannya yang D. Buat teman-teman yang mau kunci jawabannya lainnya, silahkan di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk di-share dan aktifkan tombol loncengnya. See you next video.